A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku dan sifat itu tiada lain daripada aku. Kata Allah, untuk mendekatkan paham kita ambil akhir kalimat wa sifatillah ghairi, bahwa sifat itu tiada lain daripada aku, kata Allah, dan kenyataanku itu dinampakkan pada insan. Sifatku itu, kata Allah, tiada lain daripada kenyataanku. Yang manakah sifat Allah yang berkenyataan pada insan? Yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Inilah sifat Allah menjadi kenyataan pada anggota tubuh insan. Misalnya mata kita, apabila tidak ada basarnya Allah, maka mata kita tidak akan bisa melihat. Ada lidah kita, tapi apabila tidak ada kalamullah, maka lidah kita tidak akan bisa bicara. Ada telinga kita, tapi apabila tidak ada samanya Allah, maka telinga tidak bisa mendengar. Itulah kita tidak terpisah sedikit pun dengan Allah. Misalnya lagi, basar terpisah dengan mata kita, maka kita tidak bisa melihat. Lidah terpisah dengan kalam, maka tidak bisa bicara. Dalam bahasa Al-Quran, kita tidak terpisah dengan Allah. Surah Al-Hadid ayat 4, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah itu beserta kita, setitik pun tidak berpisah. Buktinya basarnya Allah, kalamnya Allah, samanya Allah tiada berpisah dengan kita. Yang hidup itu hayat aku, kata Allah. Yang kuasa adalah kudratku. Manakah punya kita? Tidak ada. Artinya tiada kita dihisap karena tidak memiliki apa-apa. Apabila Allah beserta lidah kita, maka berkata-katalah kita. Bisa beserta mata, maka melihatlah kita. Beserta telinga, maka mendengarlah kita. Pada roh, maka hidup kita nampak sekali pada tubuh insan. Kadang kita merasa bahwa yang melihat adalah kita, yang mendengar kita, yang berkata-kata kita, yang kuasa kita. Ini merebut hak Allah, kuasa Allah, karena segala sifat itu adalah miliknya Allah. Makhluk insan tiada daya dan upaya, tidak kuasa. Jangan sampai kita mengakui pada diri kita sifat-sifat Tuhan. Misalnya kita memiliki uang, tapi orang lain yang mengaku memilikinya, pasti akan tidak suka dan marah. Begitu pula kita mengakui haknya Allah, maka berdosa kita, syiriklah kita, karena kita menduakan Allah. Nampak Allah pada insan sama perumpamaan nampaknya kain pada sebuah baju, nampaknya benang pada sebuah kain, nampaknya kapas pada sebuah benang, nampaknya pohon kayu pada sebuah papan. Maka dari itu sebenar-benar diri adalah hayat, sedangkan hayat adalah sifat. Sebenar-benar sifat adalah ruh, sebenar-benar ruh adalah napas, sebenar-benar napas adalah rahasia, sebenar-benar rahasia adalah Nur Muhammad, sebenar-benar Nur Muhammad adalah tubuh insan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa sangat nampak sifat Allah pada insan. Karena sangat nampaknya inilah, apabila kita sudah mengetahui, hanya diam saja. Apabila sudah nampak, artinya adalah kenyataannya zat Allah menyatakan kepada hayat Muhammad, dan hayat Muhammad mengatakan insan hidup. Jangan dikata-kata lagi, secara akal kita nampak sekali sifat Tuhan di badan kita. Lihat sifat 27 sifat yang melekat dan ditajalikan kepada insan. Semulia-mulia insan, bisa lebih mulia dari malaikat, tapi apabila sehina-hinanya insan, bisa lebih rendah daripada binatang.
Jadi hidup insan adalah sebenarnya hayat Muhammad. Hayat Muhammad sebenarnya adalah zat Allah. Inilah yang dikatakan hayat atau hidup yang hakul hak. Insan kita ini memang hidup, tapi kehidupan kita ini bukan kita. Jadi jangan kita merasa hidup, tapi sifat hayat yang hidup. Hayat yang hidup dengan sendirinya. Jangan beranggapan kita ini hidup, tapi dihidupkan oleh yang maha hidup. Roh, jasad adalah Muhammad yang sudah dinyatakan kepada Muhammad. Muhammad itulah hayatnya atau kenyataan daripada zatnya sendiri. Maka hiduplah insan, karena sebenar-benar hayat adalah diri Muhammad. Sebenar-benar diri Muhammad adalah zat Allah. Zat Allah dinyatakan kepada hayat Muhammad. Hayat Muhammad dinyatakan kepada hidupnya insan. Oleh karena itulah jangan kita yang merasa hidup, karena kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Yang merasa hidup adalah si hayat. Kudrat taklud pada hayat. Apabila tidak ada hayat, maka kudrat pun tidak ada. Begitu pula iradat takluk kepada hayat. Ilmu sama basar dan kalam takluk kepada hayat. Apabila tidak ada hayat, maka semua sifat tersebut juga tidak akan berfungsi. Semua sifat itu takluk pada satu sifat, yaitu sifat hayat, sifat yang hidup tiada pernah mati. Hayat itu kenyataannya zat, memang bukan zat, tapi tiada lain juga. Seumpamanya lagi sebuah roti, tapi bukan lagi disebut tepung. Roti memang terbuat dari tepung, tapi tidak bisa disebut tepung. Memang hayat bukan zat, tapi hayat tiada lain daripada zat. Memang roti bukan tepung, tapi roti tiada lain daripada tepung. Zat dan hayat tidak terpisah. Roti dan tepung pun tidak berpisah. Sampai roti itu berjamur, sampai rusak, tetap tidak berpisah dengan tepung. Sama dengan insan, sampai kita mati pun tidak akan berpisah dengan Allah. Jadi sebenar-benar Allah adalah kehendak. Kehendak itu adalah hayat atau hidup. Kita bisa bergerak, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan lain-lain. Itu adalah karena hayat yang hidup. Begitu hayat berbicara, maka namanya kalam. Begitu hayat mendengar, maka namanya sama. Begitu hayat berjalan, maka namanya kudrat, dan seterusnya. Jadi hayat itu adalah Allah namanya, Muhammad orangnya, dan insan adalah nyatanya. Jasad Adam atau tubuh kita atau tubuh insan tiada lain dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang menjadi roh dan jasad. Ana abul arwah wa Adamu abul basar. Aku bapak segala ruh dan aku pula bapak sekalian jasad, kata Nabi Muhammad. Jadi kita ini berjasadkan atau bertubuhkan dengan nur, karena hayat dan ruh adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad adalah kenyataan Allah. Tajalli Allah kepada kita itu ruh. Ketika ruh itu turun naik, maka menjadi nafas. Nah, ketika bernapas sehari-hari, maka Allah katanya. Tapi ini adalah zikir rahasia, tidak perlu kita perdengarkan dengan orang. Sambil berjalan, sambil duduk, atau sambil berbaring, selalu zikir Allah. Barang siapa tidak mengetahui zikir keluar masuk Allah, maka orang itu seperti mayit. Sekali menarik napas dengan mengetahui zikirnya, lebih afdal daripada 1000 orang mati syahid. Malaikat tidak akan bisa mencatat berapa pahala orang yang mengenal Allah, karena yang berzikir adalah dia Allah langsung. Kita tidak bisa berzikir Allah, Allah, Allah. Aku memuji diriku sendiri, kata Allah. La tataharaku zarratan illa biiznillah. Tiada bergerak sebesar zarrah pun kecuali atas izin Allah. Bagi Allah juga 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan yang ada di dalamnya Allah yang meliputi. Ketika ingin dicabut nyawa dari kepala, ada Allah. Dari kaki ada Allah, dari mata ada Allah. Semuanya Allah, semua sifatnya ada pada kita. Jadi kita tidak dicabut, kita pulang sendiri tanpa ada yang mencabut nyawa kita. Kata Tuhan, itu adalah urusanku. Itulah kembali yang nikmat, dari nikmat kembali kepada nikmat. Beliau juga yang memuji dirinya sendiri. Dalilnya, qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu esa. Kalau esa, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Melainkan dirinya jua. Zat Allah
dinyatakan pada hayat Muhammad dinyatakan pada hidupnya insan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.